Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah dari SMP Darul Fikri Ngoro, JGP Angkatan 10, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Untuk peran saya, sebagai guru, saya berusaha mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama bagi murid, dengan mengimplementasikan budaya positif di sekolah yang mengacu pada konsep-konsep. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Untuk pembahasan yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya untuk menumbuhkan karakter disiplin dalam diri murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya, tanpa perlu adanya motivasi eksternal, misalnya hukuman dan hadiah. Sebagai guru, saya berusaha mewujudkan iklim belajar yang mendukung penerapan disiplin positif. Yang pertama, memberikan teladan sikap positif, baik antar guru maupun kepada murid. Yang kedua, memberikan tanggung jawab murid dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, memberikan sanksi positif seperti membaca istighfar atau surat-surat pendek. Dan yang keempat, memberikan bimbingan yang positif kepada murid yang bermasalah. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi internal. Sebagai seorang guru, saya berusaha menumbuhkan motivasi internal murid. Contohnya, murid saya berikan kesempatan untuk memilih produk tugas yang diinginkan, sehingga diharapkan muncul motivasi internal murid untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi dibagi menjadi 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kedua posisi ini termasuk perilaku kontrol negatif dan tergolong motivasi eksternal. Selanjutnya, posisi kontrol teman dan pemantau termasuk dalam perilaku kontrol positif dan tergolong motivasi eksternal. Terakhir, posisi kontrol sebagai manajer tergolong kontrol diri, termasuk motivasi internal. Sebagai guru, saya berusaha mengambil posisi sebagai manajer dengan melakukan sesuatu bersama dengan murid. Saya berusaha menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga murid memiliki identitas tersendiri yang diharapkan mengarah pada hal positif. Misalnya, ketika murid melakukan kesalahan, sebagai manajer, saya berusaha mengarahkan murid untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas dibagi menjadi 5 ciri. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga bentuknya positif, yang keempat melibatkan semua warga kelas atau sekolah, dan yang kelima ditinjau secara berkala. Untuk keyakinan sekolah atau kelas, guru dan murid harus menyepakati keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuat dan dijalankan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sebagai guru, saya berusaha memberikan teladan yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya dengan mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya dengan bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, penerapan segitiga restitusi berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Hal ini dapat mewujudkan sikap mandiri dan bertanggung jawab dari murid atas tindakan yang dia lakukan. Selanjutnya, keterkaitan materi antara budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara atau KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sesuai dengan filosofi KHD, guru harus mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nilai dan peran guru, utamanya sebagai pemimpin pembelajaran, harus dapat menuntun murid dengan memiliki visi, yaitu impian murid di masa depan. Dengan memiliki visi, guru dapat memulai prakarsa perubahan, salah satunya dengan menumbuhkan budaya positif untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dari budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Saya pun memahami keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Hal menarik dan di luar dugaan yang saya temukan adalah penghargaan membawa dampak negatif bagi murid. Jika murid melakukan tindakan yang salah, maka ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Sebagai guru, posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab bagi murid. Saya akan berusaha menerapkan budaya positif dan membagikan pemahaman ini ke rekan sejawat. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya yaitu mengenai posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer, dan ketika menangani sebuah permasalahan harus menerapkan konsep segitiga restitusi untuk membantu murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Nah, pengalaman yang saya alami dalam menerapkan segitiga restitusi yaitu ketika murid terlambat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan langkah pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang ketika menerapkan segitiga restitusi, karena saya dapat membuat murid menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal dari murid. Sedangkan hal yang perlu ditingkatkan adalah konsistensi dalam mengambil peran kontrol guru sebagai manajer dengan penuh kesabaran. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini,
Ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu terkadang saya merasa menyesal, namun saya beranggapan itu cara tercepat untuk menyelesaikan permasalahan, terutama ketika mengambil peran sebagai penghukum. Setelah saya mempelajari modul ini, saya belajar untuk mengambil peran sebagai manajer. Saya merasa senang dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari ini, saya pernah mempraktikkan segitiga restitusi, terutama pada tahap validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan alasan murid melakukan tindakan yang salah, karena saya berpikir setiap tindakan memiliki alasan. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, saya beranggapan ada. Hal lain yang perlu dipelajari adalah cara membangun kolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan wali murid, untuk bersama-sama saling menyadari pentingnya mengimplementasikan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, serta dimanapun murid berada. Hal ini disebabkan porsi waktu murid di sekolah dan di luar sekolah, yaitu rumah atau lainnya, lebih banyak di luar sekolah, sehingga kontrol utama murid ada pada wali murid. Sekian, mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.